Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Aiska Frianti dari kelas 12-6 dengan nomor absen 21. Pada konten kali ini, saya akan membahas materi Bahasa Indonesia bab 1 mengenai belajar teks berlatar cerita sejarah. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian, lalu fungsi, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, dan kaidah kebahasaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah merupakan teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Cerita sejarah dapat dikategorikan sebagai teks naratif jika disajikan dengan latar sejarah dan menggunakan urutan peristiwa atau alur cerita. Selanjutnya, ada fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama, catatan yang mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di masa lalu, sehingga dapat diingat dan dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang kedua, membantu memahami asal-usul dan perkembangan suatu masyarakat atau bangsa. Dan yang ketiga, memberikan informasi tentang tokoh-tokoh, peristiwa, dan latar belakang sejarah yang relevan. Yang keempat, membangkitkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap warisan budaya dan sejarah suatu bangsa. Kelima, sebagai pembelajaran dari keberhasilan maupun kegagalan di masa lalu. Yang terakhir, bahan referensi atau sumber bagi peneliti dalam mengkaji lebih lanjut peristiwa sejarah, kebudayaan, dan perkembangan masyarakat. Berikut merupakan ciri-cirinya. Yang pertama, isinya berupa fakta. Kedua, teks disajikan secara kronologis atau urutan kejadian atau urutan peristiwa. Yang ketiga, bentuk teks berupa cerita ulang atau recount. Yang keempat, menggunakan kata hubung atau konjungsi temporal. Selanjutnya, struktur. Yang pertama, orientasi. Bagian ini berisi pengenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Biasanya, pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Yang kedua, urutan peristiwa. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional atau boleh ditulis atau tidak. Pada struktur ini biasanya juga memuat dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, teks cerita sejarah memiliki dua jenis. Yang pertama, bersifat fiksi. Cerita sejarah yang tidak nyata dan hanya imajinatif. Meskipun demikian, jalan ceritanya disusun dari dunia nyata dan disajikan berdasarkan sudut pandang pribadi pengarang. Teks cerita sejarah fiksi dapat berupa novel, cerpen, naskah drama, dan legenda. Selanjutnya, bersifat non-fiksi. Cerita sejarah yang benar-benar pernah terjadi atau nyata. Teks cerita sejarah non-fiksi dapat berupa biografi, autobiografi, catatan sejarah, maupun cerita perjalanan. Yang terakhir, teks cerita sejarah memiliki 8 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Teks cerita sejarah akan menggunakan kalimat yang menunjukkan bahwa peristiwa itu telah berlalu. Kalimat-kalimat ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti telah, sudah, terbukti, dan kata-kata lain yang menunjukkan kejadian masa lalu. Yang kedua, menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenan dengan waktu. Contoh yang sering digunakan dalam teks cerita sejarah antara lain setelah itu, sejak saat itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung yang ditandai dengan adanya dialog antara tokoh-tokoh. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya.
Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung. Digunakan untuk menyampaikan ucapan atau pandangan tokoh melalui narasi penulis. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti menceritakan tentang, menyatakan, mengungkapkan, menurut, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata yang menggambarkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contohnya seperti mengecewakan, berpikir, sependapat, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kata kerja material. Kata kerja material adalah kata-kata yang menggambarkan tindakan fisik atau proses, contohnya dalam cerita sejarah. Ditandai dengan kata-kata seperti berlari, melempar, tersenyum, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Kata sifat dalam teks cerita sejarah digunakan untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau tempat yang diceritakan. Contoh kata sifat yakni khawatir, berwibawa, prihatin, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kedelapan, menggunakan kata kiasan atau majas. Kata-kata kiasan atau peribahasa atau majas untuk memberikan efek dramatis dan memancing imajinasi pembaca, serta membuat cerita lebih menarik dan indah. Contoh, bagai pungguk merindukan bulan, yang artinya merindukan sesuatu yang mustahil. Sekian materi pada konten kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.